Ketidakpastian sepertinya masih menyelimuti market dan kali ini geopolitik kembali berhembus dengan kabar bahwasannya ada roket yang kurang lebih menimpa salah satu rumah sakit di Gaza dan mengakibatkan meninggal atau tewasnya 500 orang. Oke, ini berarti kembali lagi dengan faktor geopolitik dan kita akan coba cek apa yang akan menjadi trigger ataupun pemicu pergerakan market berikutnya. Ya, market mover untuk kali ini masih berkisaran geopolitik dan juga data ekonomi. Tentunya geopolitik terkait dengan Hamas versus Israel dan sampai saat ini belum berkesudahan. Artinya kita mungkin masih harus bersabar karena efeknya mungkin masih tidak pasti. Apakah sudah selesai atau kecenderungannya bisa diabaikan. Karena lagi-lagi apa yang terjadi dengan tingkat ketegangan yang ada ini diakibatkan oleh pemicunya adalah konflik dari Hamas dan Israel. Nah, kalau misalkan terjadi pemboman kembali, maka kemungkinan itulah yang akan meningkatkan eskalasi kepada ketegangan geopolitik dan yang lebih ditakutkan adalah mengganggu kestabilan di Timur Tengah. Nah, hal ini tentunya akan mengakibatkan harga minyak yang akan terdorong. Terbukti dari kemarin kita sudah sempat membahas kemungkinan crude oil bisa kembali naik ke level $90. Secara bertahap, setelah dia turun ke 86-85, ternyata sekarang sudah berada di $88. Dan emas tembus level 1932, sekarang berada di 1938, bahkan tertinggi sempat 1942. Safe haven is on, ya. Dan hasil dari geopolitik tadi malam akhirnya mengejutkan pertemuan tingkat tinggi antar tiga pemimpin ataupun tiga kepala negara batal. Ya, semula Joe Biden akan bertemu dengan pemimpin dari Mesir dan juga Palestina untuk membahas terkait dengan ketegangan yang ada. Nah, tapi di lain sisi ada kabar bagusnya adalah sepertinya Biden tidak akan menggagalkan rencana untuk bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Nah, tapi kita akan lihat ke depannya. Apakah ini akan menjadi tekanan untuk Israel atau justru malah semakin mendukung Israel untuk menggencarkan serangan tersebut. Satu sisi, Biden mengatakan kepada pers bahwa mereka tujuannya untuk datang ke Israel adalah kurang lebih menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Benjamin Netanyahu. Nah, jadi selama itu teman-teman, hati-hati karena kemungkinan bola panas masih cukup liar di geopolitik ya. Jadi walaupun dia sempat collapse ataupun katakanlah sempat mendingin, tapi sepertinya ini masih tetap bisa memicu pergerakan sporadis di kemudian hari. Jadi hati-hati sampai at least akhir pekan ini. Dan bahkan mungkin di akhir pekan pun kita harus tetap standby mirip dengan apa yang terjadi kemarin. Oke, kemudian yang kedua adalah economic data. Kalau kita perhatikan ada dua data kemarin yang dirilis, yaitu terkait dengan data tingkat upah dari Inggris yang ternyata relatif lebih lemah. 8,1% dari ekspektasi 8,2 atau 8,3. Nah, satu hal jelas ini adalah penurunan juga yang cukup signifikan tentunya kalau dibandingkan dengan previous atau data bulan sebelumnya yang ada di 8,5%. Alhasil pound sterling-nya melempem. Dan terlepas dari itu, faktor geopolitik juga menekan kepada pound sterling karena imbas dari penguatan dolar sebagai safe haven. Tapi, ya data ekonomi internal seperti tingkat upah tersebut mengalami penurunan, otomatis tidak ada harapan untuk mendorong BOE menaikkan suku bunga. Setidaknya itu yang terbaca sejak keputusan terakhir di BOE meeting bulan lalu. Nah, kemudian data retail sales di malam hari menunjukkan data yang masih tetap solid sehingga akhirnya boom, dolar pun tetap mengalami penguatan terlepas dari kondisi ekonomi ataupun geopolitik. Nah, satu hal, reaksi dari emas pun itu sempat terjalan kurang lebih turun teman-teman, sempat tertekan gara-gara data retail sales, tapi penekanan tersebut tidak berlangsung lama, bahkan saya sempat melihat dia cuma sampai kurang lebih menyentuh 1918 sebelumnya akhirnya rebound dan tembus 1932. Bahkan pagi ini kita lihat lagi arealnya yang semula tenang di kisaran 1922-1924 ternyata boom naik sampai 1942. Nah, kalau misalkan secara teknis nanti mungkin kita akan bahas secara terpisah, tapi yang jelas geopolitik kemungkinan bisa saja mendorong sampai akhir pekan ini mungkin saja emas bisa sentuh level 1970-an atau 1980-an. Nah, di sisi lain pasar saham tentunya akan bergerak negatif kalau geopolitiknya masih cenderung bertahan menghantui ataupun membayangi market. Kabar terbaru adalah IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan China. Ada beberapa alasan di sini. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2023 diturunkan dari kurang lebih 5,2% menjadi 5%. Sementara untuk tahun 2024 sendiri diproyeksikan turun dari 4,5% menjadi 4,2%. Sebelumnya proyeksi tersebut dirilis di bulan April dan ini berarti update-nya adalah diturunkan. Alasannya adalah momentum pemulihan di China kemungkinan sudah kehilangan tenaga.
Dan ini juga berkali-kali sudah sempat kita bahas bahwasanya China butuh stimulus baru untuk merangsang pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, walaupun sampai kemarin sudah sempat digaungkan kembali, tapi belum terbukti kenyataannya ada. Nah, kemudian yang kedua adalah PMI Manufacturing yang terlihat di wilayah kontraksi sejak bulan April sampai bulan Agustus. Sehingga kondisinya ini juga diperparah oleh kondisi sektor real estate yang diperkirakan semakin melemah. Nah, kemudian yang ketiga adalah koreksi di pasar perumahan, teman-teman. Yang kecenderungannya di China ini cukup berkepanjangan sehingga akhirnya berpotensi atau dikhawatirkan memicu tekanan yang lebih besar di pasar keuangan. Nah, satu sisi ada kabar terbaru terkait dengan salah satu pengembang atau developer di China, yaitu Country Garden. Menurut para pemegang obligasi luar negeri, mereka belum menerima pembayaran atas hak mereka. Ya, kupon senilai 15 juta dolar yang sudah jatuh tempo di hari Selasa ternyata belum juga dibayarkan. Padahal mereka sudah melihat ini adalah akhir dari masa tenggang. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan mempengaruhi sentimen negatif terhadap ekonomi China apa tidak. Yang jelas, kondisi ini urgensinya adalah China membutuhkan satu stimulus ataupun dorongan yang lebih besar yang langsung terperinci dan juga detail, bukan bertahap. Tapi kabar bagusnya, data tadi pagi menunjukkan data China relatif lebih bagus daripada ekspektasi. Ya, salah satunya kalau kita bicara tentang GDP, berada di angka 4,9%. Ya, meskipun dengan inflasi yang terancam deflasi, bukan inflasi tinggi, malah deflasi. Tapi kondisi pertumbuhannya masih sekitar di 4,9%. Nah, saya jadi penasaran apakah ini berarti memicu kemungkinan lunak ataupun ya katakanlah mungkin semakin menjauh untuk harapan stimulus yang dijanjikan. Tapi apapun itu, kita tinggal tunggu reaksi berikutnya karena kemungkinan China atau dalam hal ini pemerintah China tidak akan membiarkan begitu saja ekonominya terpuruk. Ya, ekonomi data untuk hari ini tadi siang atau kurang lebih 1 jam lagi ya, atau sekitar 30 menitan. Oke, cut. Nah, ekonomi data hari ini akan fokus dengan data inflasi dari kawasan Eropa dan juga Inggris. Dilalui di jam 1, kita akan melihat CPI untuk Inggris yang diperkirakan atau diharapkan akan mengalami penurunan sedikit saja 6,6%. Ya, ekonomi data untuk hari ini akan fokus di siang hari adalah inflasi dari Inggris dan juga Eropa. Diawali dengan Inggris di jam 1 siang, kemungkinan diperkirakan untuk turun ke 6,6% untuk basis tahunannya dari 6,7%. Sementara untuk basis bulanan diperkirakan naik ke 0,5% dari 0,3%. Ya, ini cukup menarik teman-teman. Kalau misalkan kita bicara tentang apa yang sudah pernah terjadi setiap rilis data inflasi Inggris terutama, reaksinya selalu spontan adalah mengalami kenaikan terlebih dulu lalu kemudian turun. Artinya di situ skenario untuk buy on rumor, sell on fact sepertinya bisa terulang kembali. Karena berkaca dari beberapa kali setiap menjelang rilis data inflasi. Ini pengecualian. Dia tidak akan spike terlebih dulu langsung turun, tapi dia langsung akan mengalami penurunan tanpa spike. Itu kalau misalkan data inflasinya dirilis lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi hati-hati dengan data, kemungkinan kalaupun naik diharapkan tidak terlalu tinggi. Dan Anda punya kesempatan untuk melakukan aksi jual. Nah, sementara untuk euro, ya, inflasinya diharapkan untuk mengalami kurang lebih penurunan juga untuk basis tahunan 4,3% dari 5,2%. Sementara untuk basis bulanan diperkirakan ya turun ke 0,3% dari 0,5%. Nah, yang menarik adalah dari sisi core CPI-nya teman-teman. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya angkanya mirip-mirip dengan yang ditunjukkan di inflasi inti. Nah, tentunya kalau misalkan data ini relatif lemah, berarti lemah juga untuk ekspektasi kenaikan suku bunga dari ECB. Walaupun beberapa pejabat ECB cenderung terpecah pandangan, ada beberapa yang menilai masih tetap dibutuhkan kenaikan suku bunga berhubungan inflasi yang belum sampai ke target atau mendekati target 2%, tapi ada beberapa yang menilai sudah cukup dan mereka cukup dengan wait and see alias berbasis data mirip dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve. Nah, di malam hari tentunya kita akan lihat dari data housing start dan juga building permits dari Amerika. Datanya sih sebetulnya saya tidak akan melihat ini sebagai efek yang terlalu signifikan kepada sentiment market dan kemudian tidak akan terlalu merubah banyak-banyak daripada data retail sales kemarin. Nah, cuman lagi-lagi dengan data ini kemungkinan kalaupun misalkan data yang relatif lebih bagus dari ekspektasi, berarti dolar akan mengalami peningkatan dan itu berarti
emas kemungkinan akan ada koreksi. Nah, sementara kalau misalkan datanya lebih kecil, of course emas akan mengalami rebound ataupun rally yang selanjutnya. Nah, cuma dengan catatan teman-teman, walaupun datanya nantinya misalkan katakanlah aktual lebih tinggi dari ekspektasi, emasnya tertekan, maka kemungkinan lagi-lagi teman-teman itu adalah faktor koreksi yang dibutuhkan dan Anda bisa untuk memicu ataupun mengambil level buy saat dia turun. Kenapa? Karena kita masih dibayangi oleh ketidakpastian oleh geopolitik. Dan kalau Anda perhatikan, 1 minggu terakhir terutama, minggu lalu pun sama dengan pola yang minggu ini. Setiap malam hari selalu akan ada penurunan bagi emas, lalu kemudian dia didorong kembali naik karena ada faktor ketidakpastian geopolitik tadi. Jadi hati-hati, kemungkinan patternnya akan relatif sama. Saya lebih berpertimbangkan mencari level buy untuk safe haven. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan mungkin kita masih akan lihat hal tersebut terjadi. Apalagi dari grafik weekly-nya yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin. Nah, otomatis fokus minggu ini saya tetap mencantumkan geopolitik yang mungkin akan menjadi faktor pengganggu bagi sentimen market terhadap fokus data ekonomi. Jadi perhatikan bahwa pasar intinya adalah masih dibayangi oleh ketidakpastian di geopolitik. Ya, tapi tentunya seperti biasa juga, saya juga perlu mengingatkan setiap geopolitik itu meredah, maka fokus market akan kembali ke dalam data ekonomi. Tapi data ekonomi yang seperti apa? Yang diharapkan adalah data ekonomi yang menunjang kepada pelemahan data ekonomi, supaya nantinya ada harapan bahwa Fed menghentikan laju kenaikan suku bunga.